A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kepada kita nikmat dan rahmat, taufik serta hidayahnya. Bersyukur kita dengan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di sini yang pertama yang terhormat Ibu Indah Nurul Hazairin SPD MSc ID, dosen pengampuh mata kuliah Teknologi Informasi. Perkenalkan, nama saya Marwan Aswari Dongoran dengan NIM 2012302224. Pada kesempatan kali ini, video ini saya buat untuk memenuhi tugas kuliah mata kuliah Teknologi Informasi yang berjudul tentang pemanfaatan teknologi dalam sudut pandang Islam. Sebelum kita terlebih dahulu mendalami maksud daripada judul ini, rasanya penting bagi kita memahami dasar-dasar makna daripada judul kita ini. Yang pertama, kita harus memahami apa yang dimaksud dengan pemanfaatan. Begitu juga kita harus memahami apa yang dimaksud dengan teknologi. Begitu juga dalam pandangan khusus Islam, teknologi itu seperti apa. Jadi Islam, dalam pandang sudut Islam, menjelaskan ada beberapa bagian-bagian sudut pandang Islam terhadap teknologi informasi. Yang pertama, teknologi sebagai sarana dakwah dan pembelajaran. Jadi Islam sangat menekankan pentingnya ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Quran, dalam bidang Al-Quran ataupun dalam bidang ilmu hadis. Jadi banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang ilmu ataupun teknologi ini sangat ditekankan dalam Al-Quran. Ada beberapa ayat juga yang menjelaskan tentang teknologi ini. Kemudian khususnya di sini yang pertama adalah teknologi sebagai sarana dakwah dan pembelajaran. Dengan teknologi, seseorang pendakwah ataupun seorang muballigh, penceramah, dia akan bisa menyampaikan ceramahnya ataupun menyampaikan dakwahnya dengan melakukan ataupun dengan menggunakan teknologi yang dapat ataupun yang bisa digunakan. Contohnya berdakwah dengan melalui video ataupun melalui dengan channel-channel YouTube seorang ustadz. Dia menggunakan teknologi yang dia miliki itu penggunaan dengan jalan yang bagus. Contohnya dia mempunyai HP ataupun laptop ataupun dengan yang lainnya, namun dia gunakan untuk menjadi sebagai sarana ataupun lembaga pembelajaran. Itu yang pertama tentang teknologi sebagai sarana dakwah dan pembelajaran Al-Quran. Kemudian yang kedua, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan Islam. Dengan adanya teknologi pendidikan Islam dapat diakses oleh siapa saja dan di mana saja. Jadi dengan adanya teknologi, semua pembelajaran dapat kita akses dengan mudah. Misalnya kita tidak di sekolah ataupun tidak di kampus, tetapi pembelajaran kita itu dapat kita akses walaupun kita tidak ada ataupun kita tidak berada di tempat. Dapat kita akses mata kuliah tersebut ataupun pembelajaran tersebut dengan menggunakan teknologi. Contohnya untuk menyampaikan materi seperti keagamaan, kemudian tafsir, kemudian hadis, fikih, itu dapat kita dapatkan materi tersebut tanpa
kita harus berada di dalam kelas dengan cara kita mendapatkan materi tersebut dengan menggunakan teknologi ataupun HP. Kemudian itu yang kedua. Yang selanjutnya ada namanya efisiensi dan inovasi dalam pembelajaran. Teknologi memungkinkan terciptanya metodologi pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik. Contohnya adalah penggunaan presentasi multimedia dan gamifikasi dalam pembelajaran tahfiz. Dengan bagian yang ketiga ini adalah efisiensi. Contohnya dalam konteks yang ketiga ini kita bisa lebih mengurangi ataupun lebih banyak membagi waktu kita dalam hal pembelajaran. Misalnya yang seharusnya kita harus berada di kampus, tetapi pembelajaran tersebut bisa kita gunakan dengan menggunakan via Zoom ataupun dengan media online ataupun daring istilahnya dalam sekarang. Itu karena dia tadi tergantung kepada efisiensinya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, tantangan dan etika pemanfaatan teknologi. Dalam Islam, teknologi harus dimanfaatkan untuk kebaikan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah ataupun dengan hukum-hukum yang ada dalam Islam. Jadi, khusus yang keempat ini, disinilah bahwasanya Islam itu menekankan bahwasanya teknologi itu tidak dikatakan buruk. Tetapi, kitalah yang menyikapi sebagai pengguna teknologi, kitalah yang menyikapi apakah teknologi itu dapat kita gunakan dengan baik ataupun tidak bisa kita gunakan dengan baik ataupun sebaliknya. Oleh karena itu, bagaimana cara kita untuk menghindari supaya kita menggunakan teknologi itu dengan baik? Yang pertama, lakukanlah ataupun gunakanlah teknologi yang kita miliki itu dengan melihat ataupun menggunakan dengan hal-hal yang baik seperti konten-konten yang baik ataupun ceramah-ceramah seperti itu. Intinya kita harus menyikapi apakah teknologi yang kita gunakan ini lebih baik untungnya atau lebih baik kebaikannya ataupun lebih banyak kemudaratannya. Kitalah pribadi yang bisa menyikapi dalam konteks ini apakah teknologi itu baik kita gunakan ataupun tidak. Mungkin 4 poin ini yang ada ataupun yang disarankan oleh sudut pandang Islam tentang teknologi informasi dalam sudut pandang Islam. Semoga 4 ini dapat kita pahami dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum saya tutup, ada sedikit kata-kata kepada kita sebagai pengguna teknologi dalam hal pendidikan, yaitu sebetapa bagusnya, sebetapa kerennya teknologi yang kita miliki pada saat ini, pada zaman sekarang ini, tapi janganlah prioritaskan teknologi itu sebagai guru ataupun pusat Anda untuk mencari pendidikan, mencari ilmu, tapi jadikanlah guru yang ada di depan kita itu adalah sebagai prioritas guru. Bukan guru kita semata adalah teknologi, tetapi guru yang di depan kita itulah yang menjadi guru prioritas kita. Mungkin itu yang dapat sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat kita pahami, dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.